Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira jam 3 kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Baca juga Markus pasal 12. Hati yang dikuasai iblis. Saudara-saudara, sejak gereja mula-mula, semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 2. Dan praktik ini berlanjut, karena kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kisah Para Rasul pasal 4. Ada contoh yang luar biasa dari kemurahan hati tanpa pamrih. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Kisah pasal 4 ayat 34-35. Tetapi gambaran yang luhur ini segera dirusak oleh oknum yang menyadarkan kita bahwa dalam gereja ada dosa yang muncul karena karakter yang dikuasai oleh iblis. Kita harus ingat, dimanapun ada ketulusan, di sana mungkin ada kemunafikan. Dimanapun ada kebenaran, di sana ada beberapa atau segala dusta akan berusaha untuk menyusup dan menipu. Maka kita menemukan Ananias berpura-pura sudah memberi dengan murah hati seperti jemaat yang lain, tetapi kenyataannya dia hanya membawa sebagian dari apa yang didapatkannya, namun menunjukkan seolah-olah dia sudah memberikan semuanya. Kisah 5 ayat 2. Bukan cinta akan uang yang menyebabkan kejatuhannya, karena dia rela memberikan sebagian dari uangnya, melainkan cinta akan kemasyhuran
dan popularitas, pujian dan tepuk tangan dari orang lain. Kadang-kadang ada orang yang memberi persembahan untuk mendukung pelayanan, masih demi popularitas diri. Saudara-saudara yang terkasih, dari kisah ini seharusnya sudah jelas bagi kita bahwa Allah mengetahui dan akan menghakimi hati kita serta tindakan kita. Akan lebih baik bagi Ananias untuk memberikan 2 peser dengan hati yang murni, bandingkan Markus 12 ayat 43, daripada setengah kekayaan dengan hati yang dikuasai oleh iblis. Kita sendiri kurang merasa bersalah ketika kita datang ke hadapan hadirat Allah dengan berpura-pura memberikan kepadanya segenap perhatian kita, meskipun sebenarnya sebagian dari fokus kita ada di tempat lain. Atau ketika kita berpura-pura mengasihi Allah dengan segenap hati kita, padahal sebenarnya sebagian dari perhatian kita telah diberikan kepada dunia ini. Saudara-saudara, marilah kita waspada dan semoga Tuhan memenuhi hati kita dengan rasa takut yang kudus, supaya jangan sampai kita kedapatan telah mendustai Allah. Kisah 5 ayat 4. Firman Tuhan katakan, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus 13 ayat 3. Saudara-saudara, marilah kita semakin giat belajar firman Tuhan, sehingga hati kita tidak lagi dikuasai oleh iblis, tetapi dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus. HOR Ministry.